Jangan mau menang sendiri, saudaraku. Jangan membabi buta untuk menyerang kami yang masih menggunakan tahlilan. Jangan suka menghina ulama-ulama, apalagi mereka sudah meninggal dunia. Siapapun ulamanya, siapapun kiainya. Sedangkan yang bukan kiai saja Rasulullah melarang kok. Apalagi tarafnya, derajatnya, martabatnya sebagai wali Allah. Ya Allah ya Rabb. Video kemarin saya sudah mengatakan, nasihati, sudah mengatakan, tobatlah sebelum terlambat kawan. Yang menghina-hina ulama, menghina wali Allah, yang mencerca, memfitnah, tobatlah sebelum terlambat. Nyesal kalian nanti. Bukan muhibbinnya nanti yang akan menyerang kalian. Allah langsung yang menghadapi, mencabut kalian. Allah yang berhadapan, yang menghadapi kalian dengan cara Allah. Kalau hanya sekedar kalian menyalakan tahlilan masih ringan lah. Tapi ini sudah mencerca, mencaci ulama, ya guru kami yang kami cintai, yang kami sayangi. Apalagi mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, kalian berani untuk memfitnah mereka, mencerca mereka. Bukan kami sebagai muhibbin yang menghadapi kalian nanti. Allah langsung yang akan bekerja untuk kalian. Sallu ala Muhammad. Tahlilan kalian bilang bid'ah, tapi kalian ceramah pakai mic juga, pakai sound juga. Buang itu soundnya, micnya, mikrofonnya kalau lagi ceramah. Rasulullah nggak, kalau ceramah dakwah nggak pakai mic. Jual, nggak usah pakai mic. Bid'ah itu. Handphone, jual handphone. Rasulullah nggak pakai handphone. Ganti pakai susu kaling aja, pakai tali. Yang tahlilan, yang tidak tahlilan ya sudah. Jangan menyalahkan, membidah-bidahkan orang yang tahlilan. Itu aja kuncinya. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, sama-sama bersahadat. Kecuali engkau yang menyalahkan orang tahlilan itu pura-pura Islam, beda cerita. Atau ingin menghancurkan Islam itu sendiri, kan pura-pura mengaji di dalam agama Islam, ingin menghancurkan agama Islam itu dari dalam, beda cerita. Ya, kalau memang murni kita sama-sama Islam, kita mengaku kitab kita adalah Al-Quran, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita Allah, udah cukup damai. Yang tahlilan, toleran kepada orang yang tidak toleran, yang tidak tahlilan. Yang tidak tahlilan, toleransi dong. Jangan dibeda-bedakan, jangan terus mencari kesalahan. Yang maulidan kan cari kesalahannya, yang tahlilan kan cari kesalahannya, kan kafir-kafirkan. Tapi kan berani juga mencari kesalahan-kesalahan ulama-ulama, wali-wali Allah, orang-orang soleh, bahkan yang sudah mati, yang sudah wafat pun kalian berani untuk menghardik mereka. Itu ancaman Rasulullah tadi, sudah saya bacakan. Hati-hati, udah cukuplah, jaga hati kalian. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Puji syukur kepada Allah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Dan jika kita mau bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita ingkar, la, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan guru, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, di mana saja berada, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Kami doakan antum semua dalam keadaan sehat, sehat zahir dan batin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan segala hajatnya, doanya, diterima amal ibadah kita, dan diakui kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video kami kali ini kita akan mengkaji persoalan dasar hukum dari tahlilan. Karena sampai saat ini semakin banyak juga orang-orang yang menuduh bahwa orang-orang yang tahlilan itu diklaim ataupun diponis bid'ah, fitnar, yang lebih parahnya bid'ah dolalah. Sebelumnya, walaupun saya bahas tahlilan, saya bukan dari NU, bukan dari Ansor, bukan dari Banser, saya bukan Muhammadiyah. Ya, saya berbicara membahas tahlilan ini mewakili sebagian dari umat yang masih melaksanakan tahlilan. Jadi saya enggak Muhammadiyah, saya enggak NU, tapi saya cinta. Saya cinta kepada saudara-saudara, para kiai-kiai yang ada di NU, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di Muhammadiyah, saudara-saudara kita yang ada di Salafi. Karena sama-sama, kita kan sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya yang tidak menggunakan paham tahlilan silakan. Kami yang masih menggunakan tahlilan, ya jangan dibilang finnar, jangan dibilang bid'ah, dolalah, sesat, kafir dan segala macam ya. Ekstrim banget. Kurafat. Itu.
Maka di sini nanti kami akan memberikan dasar hukum kenapa kami masih menggunakan tahlil. Kami punya dalil sendiri. Kami yang masih melaksanakan tahlilan, wiritan, maulidan, kemudian memperingati tradisi 1 hari, 3, 7, 40, 100, 1 tahun atau haul atau 1000 hari kematian. Kami punya dasar, ya. Baik teman-teman, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Pada hakikatnya majelis tahlil itu sama dengan majelis zikir. Majelis tahlil atau tahlilan hanya nama atau sebutannya saja, ya. Jadi tahlil dan tahlilan itu nama untuk sebutan dari sebuah acara di dalam berzikir dan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bersama, berzikir bersama, maka namanya kami sebutkan tahlil. Kami berkumpul secara berjamaah untuk berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti tahmid, tasbih, membaca Quran, tahlil, asmaul husna, selawat dan lain-lain. Ya. Maka kami sebutkan tahlil namanya. Majelis tahlil. Jadi kalau dengan pengertian ini jelas kita bahwa majelis tahlil itu sama dengan majelis zikir. Membuat majelis, kami berzikir, kami namai tahlil. Adakah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam kita, para ahli-ahli hadis itu melarang kita berzikir? Malah justru kita dianjurkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jadi majelis tahlil samalah dengan majelis zikir, hanya istilahnya saja yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Ya. Nah, maka kami mengambil kesimpulan tahlil itu adalah lafaz kalimat la ilaha illallah. Kami namakan tahlil itu adalah lafaz la ilaha illallah. Adakah Allah melarang berzikir la ilaha illallah? Adakah Rasulullah itu mengharamkan umatnya untuk berzikir la ilaha illallah? Ada. Jadi kenapa dibidah-bidahkan? Nah, lantas bagaimana hukumnya mengadakan acara tahlilan atau zikir, berdoa bersama yang berkaitan dengan acara kematian untuk mendoakan dan memberikan hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia? Apakah itu bermanfaat? Nah, ini kan menjadi masalah ini yang selalu diperdebatkan. Apakah itu sampai kepada si mayit? Maka nanti kita bahas. Dari dulu ini dia di permasalahan tahlilan, maulidan, wiritan. Kami yang wiritan, kami yang maulidan, kami yang tahlilan, kalian yang kesetanan. Nah, jawabannya sampai atau tidak, ini jumhur ulama menghadiahkan Fatihah, baca Yasin, zikir, doa, tahlil, sedekah, atau mengqodhohkan puasa orang yang sudah meninggal dunia, itu sampai kepada mayit. Kalau nggak percaya, antum yang membid'ahkan, mati saja.
Kami yang membacakan doa, kami yang tahlilin. Kalau tahlil kami tidak sampai, boleh balik lagi. Boleh balik lagi. Oh nggak sampai bilang, biar kami ulangin. Kita nih manusia, masalah sampai atau tidak sampai, pasti Allah maha mendengar apa yang kita baca dan tahu niat apa yang kita maksud bacaan itu untuk si mayit, untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia. Tak ada satupun ulama ikhtilaf dalam sampai atau tidaknya pengiriman amal untuk mayit, tapi berikhtilaf adalah pada lafaznya. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, siapa yang memungkiri kita sebagai orang Islam berkumpul dan berzikir? Hanya setan yang tak suka zikir. Hanya setan yang tak suka dengan suara zikir. Jadi kalau kita sedang zikir bersama dengan suara-suara yang indah, ada yang nggak suka, dikatakan finnar, tidak dolalah, setan lah itu. Hanya setan tak suka suara zikir. Kita tahlilan membaca la ilaha illallah kok dibilang bid'ah dolalah. Kenapa? Di dalam acara tahlilan itu kita membaca zikir, kalimat zikir la ilaha illallah, membaca tasbih, membaca sholawat, membaca ayat Quran, dirangkai menjadi satu paket. Itu yang kami lakukan dalam melaksanakan tahlilan. Nah, maka yang sering diperdebatkan oleh mereka-mereka yang tidak atau menuduh kita yang masih melakukan tahlilan, seringkali mereka debatkan itu masalah pahala doa, bacaan Quran dan sedekah itu bisa sampai kepada si mayit atau tidak. Kemudian bagaimana dengan tradisi 1 hari, 3 hari, 7 hari, 140 hari, 100 hari, 1000 hari, 1 tahun, ya, apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Ada pula kadang-kadang sampai hari ini mereka mempermasalahkan, menghukumi bid'ah dolalah, sampai kita katakan tadi dikatakan sesat karena tahlilan itu tidak pernah ada pada zaman Nabi, dan mereka mengklaim tahlilan itu harus dilenyapkan. Luar biasa itu, ya. Ada pula yang pikirannya picik, sempit, yang sok tahu, mempersoalkan jika yang sedekah kenyataannya adalah mereka yang kemalangan, ahli musibah, ahli waris. Ini orang nggak pernah takjiah kali. Kita takjiah itu tuan rumah itu, ahli musibah itu. Kamu menyediakan tempat wadah itu yang ada berasnya. Kalau di sini masih pakai beras, kadang warna kuning itu berasnya. Itu kan untuk impak yang takjiah itu. Itulah untuk membantu itu. Di mana letak memberatkan yang punya rumah? Dan yang mempunyai rumah itu niatnya sedekah ketika menyediakan makanan untuk sedekah atas nama si mayit yang meninggal dunia. Kecuali tahlilan itu acaranya keyboard joget-joget ngundang biduan seksi, baru kan bisa ribut. Yang zikiran diribut-ributin, yang acara maulid pakai acara dangdutan, joget-joget, mengundang birahi, kalian diem saja. Orang miskin di samping rumah tetangga kalian tuh berapa orang yatim, kan diem saja. Atau karena bukan satu golongan, bukan satu pengajian. Rasulullah juga dulu tidak seperti itu mengajarkan kita. Yang penting dia Islam, saudaramu. Dan galak-galakan sunnah Rasulullah, sunnah ikut sholat itu sunnah Rasul. Tetangganya nggak makan kan makan enak. Dan nggak kalian permasalahkan.
Dan makan enak. Tetangga kalian tak tidur, nggak bisa tidur karena nggak makan. Kok nggak dipermasalahkan itu? Itu lebih bid'ah dari yang kalian bilang bid'ah, lebih sesat. Mari saya bacakan dalilnya beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pertama, saya kitabnya jelas, walaupun belum saya cetak. Bentar lagi saya cetak ini. Tapi sebelum saya cetak, saya bedah dulu. Di judul kitabnya adalah mendudukkan masalah tuduhan bid'ah. Ya. Baik. Ini saya ambil dari kitab Wasiyatul Mustafa halaman 9. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, pada waktu itu Nabi Muhammad pesan kepada sahabat sekaligus menantu beliau, ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikah yahmiluna sadaqat al-ahya ilaihim fayabrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqalun. Wahai Ali, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kamu untuk mereka yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Maka sesungguhnya, kata Rasulullah, para malaikat akan membawakan sedekah-sedekah itu kepada yang telah mati. Lalu mereka pun bergembira dengan kegembiraan yang sangat seperti ketika dia hidup di dunia. Kemudian mereka berkata, maksudnya mereka di sini adalah arwah yang kita kirimi sedekah atas nama mereka tadi. Mereka berdoa, Allahumma ghafir liman nawaraf qabrina wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Inilah doa mereka yang kita kirimi pahala sedekahnya atas nama mereka. Jadi kalau kita sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia kepada ibu kita, ayah kita yang sudah meninggal dunia, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, maka mereka juga berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa bagi orang yang telah menerangkan kubur kami. Gembirakanlah dengan surga bagi orang yang mengembirakan kami dengan surga. Yang kedua, ini dari hadis Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dia, Anna Sa'd bin Ubadata tufiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Bahwasannya Sa'ad bin Ubadah mempunyai ibu yang sudah meninggal dunia, kata Ibnu Abbas tadi, sedang ia tidak berada di sisinya, nggak berada di sisi ibunya, mungkin lagi merantau. Kemudian ia datang menghadap Rasulullah dan bertanya, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah. Saat ini maksudnya bertanya kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah, bertanya si Sa'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha fahal yanfa'uha
in tasaddaqtu anha, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan aku tidak berada di sisinya. Maka apakah bermanfaat jika aku bersedekah untuknya? Lantas Nabi menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya, kata Rasulullah, diterima pahala sedekahmu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Dua. Sekarang masuk dalil yang ketiga. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi qad tuwfiyat ayam fauha an tasaddaqa anha, sesungguhnya ibuku benar-benar telah meninggal, apakah bermanfaat apa yang aku sedekahkan untuknya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, qala fa inni li mikhrafa fa ashhiduka anni qad tasaddaqtu biha anha. Laki-laki itu berkata lagi kepada Nabi, sesungguhnya aku punya gerabah, aku punya gentong, wadah tempat air ya. Maka aku bersaksi kepadamu, sesungguhnya aku telah mensedekahkannya untuk dia, ibu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dalil yang keempat. Yang keempat ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Qala Jabir radhiyallahu anhu, shallaitu ma'a Rasulillahi 'idal adha falamma insarafa auta bikabsin fadhabaha faqala sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai, dihaturkan kepadanya seekor kambing. Kemudian beliau menyembelihnya dan bersabda, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadha anni wa amman lam yudoha min ummati. Dengan menyebut asma Allah dan Allah maha besar, ya Allah, ini kurban dariku dan dari orang yang belum menyebut asma Allah, dan Allah dari orang yang belum berkorban dari umatku. Ini diriwayatkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Sesungguhnya Nabi berkorban untuk dirinya satu kambing dan untuk umatnya satu kambing. Ini Bukhari wal Muslim. Yang hadis riwayat Bukharinya, Rasulullah berkorban seekor sapi untuk semua istrinya. Nah, Rasulullah melakukan itu kok kita nggak boleh? Gimana? Masih lagi bilang bid'ah dolalah, finar. Saya tambah lagi dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sab'un tajri lil 'abdil mu'min ba'da mautihi
wa huwa fi qabri. Man 'allama 'ilman aw kara nahran aw hafara bi'ran aw gharasan nakhlan aw bana masjidal aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Ada 7 pahala yang tetap mengalir setelah dia berada di dalam kuburnya. Pertama, barang siapa mengajarkan ilmu, man 'alama 'ilma. Kemudian yang kedua, au karo nahron, mengalirkan aliran sungai. Kemudian au hafaro bi'ron, membuat sumur. Au gharasan nakhlan, menanam korma. Au bana masjidan, membangun masjid. Au warasa mushafan, mewariskan Al-Quran. Kemudian au taraka walada, meninggalkan anak yang selalu memohonkan ampun. Memohonkan ampun kepada Allah untuknya setelah dia mati. Ini dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, dari semua dalil yang kami bacakan, yang kami suguhkan untuk saudara-saudaraku siapapun dan dimanapun, ya, terkandung pengertian sedekah yang sangat luas dari semua aspek peribadatan sebagai amalia syar'iyah, dan itu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dicontohkan. Kalau Nabi mencontohkan kurban beliau atas nama beliau sendiri dan untuk umatnya, untuk istri-istrinya, lantas kenapa hari ini banyak orang-orang yang bengok-bengok, berkoak-koak bahwa itu bid'ah? Yang kita melakukan tahlilan, orang yang punya rumah ahli musibah itu mengeluarkan makanan untuk yang datang tahlilan itu. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Semua pahala amal yang diperuntukkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia, insya Allah dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan ridho Allah, yang disebabkan keikhlasan niat dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan tersampaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ikhtiar. Dia apalagi yang kita bisa bantu untuk mereka saudara kita yang sudah meninggal dunia, apalagi kita sebagai keluarganya. Apa begitu mati kita biarkan enggak pernah berdoa? Iya. Apa kalian yang membidah-bidahkan enggak pernah mendoakan orang tua kalian? Saudara kalian sudah meninggal dunia itu nggak pernah dizikirin. Maksudnya begini, kalau kalian itu wahai golongan-golongan yang membidah-bidah akan mengkafir-kafirkan kami yang masih melakukan tahlilan, udah diam, kalian cukup untuk kalian saja. Kalian tidak melaksanakan, kami nggak pernah mengganggu, nggak pernah ribut. Kami nggak pernah menyalahkan kalau kalian itu tidak melaksanakan tahlilan. Kami nggak kafir-kafirkan kalian. Jadi kenapa kalian itu mengkafir-kafirkan kami yang masih melaksanakan melaksanakan tahlilan? Why? Kita satu umat Nabi Muhammad. Apa Nabi mulain? Hah? Kita satu arah ke kiblat, Ka'bah. Tuhan kita sama, apa Tuhan kita beda? Sama-sama Allah toh. Tuhannya masih Allah kan? Agamanya masih Islam kan? Jadi kok
enak kali mengkafir-kafirkan orang yang melaksanakan tahlilan. Berzikir pada Allah, la ilaha illallah. Di dalam tahlilan, acara tahlilan itu kita berzikir, baca Quran, baca surah Al-Nas, Al-Fatihah, doa. Dari mana bid'ahnya itu? Why? Nah, jadi masalah tradisi sedekah dalam acara tahlilan itu menghidupkan syiar Islam sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Pada hari pertama meninggal dunia, selesai dikebumikan. Ya. Kemudian kita takziah, membiasakan bagi ibu-ibu memberikan santunan dalam bentuk apapun ala kadarnya. Kita yang takziah itu kan memasukkan yang seperti di awal tadi yang kami katakan kan. Jadi nggak merepotkan ahli musibah. Kain untuk kepentingan si mayit juga. Kadang-kadang itu dari orang-orang yang takziah itu. Kadang dari sumbangan, dari luar lagi, dari tetangga-tetangga yang memberikan kelapa, memberikan beras. Mari saya bacakan hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasini mautakum. Sebut, ingati, kenanglah kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan-kebaikan orang yang mati di antaramu itu. Rasulullah yang nyuruh. La tasubbul amwat fa innahum qad afdu ila ma qaddamu. Janganlah kamu mencela, mencecar dan mencaci orang yang sudah mati, maka sesungguhnya mereka akan benar-benar terbawa kepada masa lalunya. Apalagi kalian suka menghina wali, ulama, kiai, orang soleh yang sudah meninggal dunia. Rasulullah memberikan anjuran kepada kita, melarang kita. Ini hadis riwayat Bukhari. Jangan kamu mencela orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun di sini nggak dicantumkan terkhusus buat orang-orang soleh, tapi ini secara umum. Siapapun yang meninggal dunia, jangan kau cerca, kata Rasulullah. Jangan kau mencaci, jangan kau mencelah, apalagi wali Allah. Apalagi kau berani sudah mencerca, mencaci ulama, orang soleh yang sudah meninggal dunia. Kamu fitnah mereka. Katanya ikut sunnah Rasul, ini hadisnya ada larangan. Bukhari wal Muslim. Yang suka mencerca, yang suka menghina wali Allah yang sudah wafat, ulama yang sudah ulama yang sudah meninggal dunia, kiai-kiai, orang-orang soleh sudah meninggal dunia, yang kalian tuh berani mencaci maki, dengarkannya hadis Rasulullah itu. Rasulullah melarang. Jangan arogan. Jangan mau menang sendiri, saudaraku. Jangan membabi buta untuk menyerang kami yang masih menggunakan tahlilan. Jangan suka menghina ulama-ulama, apalagi mereka sudah meninggal dunia. Siapapun ulamanya, siapapun kiainya. Sedangkan yang bukan kiai saja Rasulullah melarang kok. Apalagi tarafnya, derajatnya, martabatnya sebagai wali Allah. Ya Allah ya Rabb,
Video kemarin saya sudah mengatakan, nasihati, udah mengatakan tobatlah sebelum terlambat kawan. Yang menghina-hina ulama, menghina wali Allah, yang mencerca, memfitnah, tobatlah sebelum terlambat. Nyesal kalian nanti. Bukan muhibbinnya nanti yang akan menyerang kalian. Allah langsung yang menghadapi, mencabut kalian. Allah yang berhadapan, yang menghadapi kalian dengan cara Allah. Kalau hanya sekedar kalian menyalakan talilan masih ringan lah. Tapi ini sudah mencerca, mencaci ulama, yang guru kami yang kami cintai, yang kami sayangi. Apalagi mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, kalian berani untuk memfitnah mereka, mencerca mereka. Bukan kami sebagai muhibbin yang menghadapi kalian nanti. Allah langsung yang akan bekerja untuk kalian. Sallu ala Muhammad. Nah, sebagai catatan saudara-saudaraku yang Allah muliakan, sedekah atas mayit menjadi dilarang atau haram hukumnya. Dengarkan nih, ini yang diharamkan, ini yang menjadi larangan. Sedekah atas mayit menjadi dilarang atau haram hukumnya jika menggunakan sebagian dari harta warisan. Sebelum, jika menggunakan sebagian harta warisan, harta si mayit ya, harta si mayit yang diwariskan, jika ya, sebelum dipergunakan terlebih dahulu untuk kepentingan si mayit, untuk kepentingan perawatan si mayit, misal kain kafannya dan perlengkapannya, tanahnya, kuburnya, ataupun pelunasan si mayit itu harus dibereskan dulu sebelum kita bersedekah. Ahli warisnya mensedekahkan kalau menggunakan warisan ya, harta peninggalan, terkecuali jika sudah selesai dan sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Ini menurut ulama fikih, paham ya? Itu sebagai catatan. Selesaikan dulu urusan-urusan yang berhubungan dengan kepengurusan si mayit, lunasi hutang ya, baru. Tapi kalau udah selesai ya, udah selesai dibagikan ke anak-anaknya ya, tapi kalau belum dibagi-bagikan, belum diwariskan, maksudnya belum dibagi-bagi ya, jangan coba-coba menggunakan sedekah, menggunakan harta warisan itu. Itu yang menjadi haram. Paham ya? Nah, jadi tradisi 1 hari, 3, kemudian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun ataupun haul atau 1000 hari, itu bukan kita mengikuti tradisi Buddha, Hindu ya. Karena apa? Karena pada waktu itu tradisi Jawa kuno itu memang mengandung filosofi yang sangat tinggi ya. Mau kapanpun tahlilan ini ya kan terserah, kita memperingati, mendoakan orang yang sudah mati ya. Karena kebetulan memang pada dari dulu itu melaksanakan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam sampai malam ke-7, 40 hari. Kemudian kita ingin mengingat-ingat, itu sesuai dengan hadis dan anjuran Rasulullah kan. Udhkuru mahasi apa namanya?
Udhkuru mahasina mautakum. Sebut, ingati, kenanglah kebaikan. Jadi kita melaksanakan haul bagi orang-orang guru-guru kami, orang tua kita yang soleh, ya, para wali-wali Allah setahun sekali itu tuh ingin mengenang kebaikan-kebaikan mereka selama ini, selama mereka hidup, yang mengajar kita, yang mendidik kita, membimbing kita. Rasulullah ini yang ngomong. Enak kali kalian katakan kita mengikuti budaya tradisi Hindu satu malam pertama. Ngarang saja. Ya. Baik, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana di dalam tahlilan itu ada bakar kemenyan? Kalau kita udah cerita bakar kemenyan itu jangan dipikir langsung bau mistik, ya kan? Terkait dengan makhluk halus gitu. Ya. Lihat dulu niatnya apa. Memang dulu itu sebelum Kanjeng Mbah Sunan Kalijaga atau Wali Songo ya di tanah Jawa itu, mereka memang mengundang-undang makhluk halus dengan menggunakan, dipercaya dengan bakar kemenyan itu. Tapi dengan hadirnya Wali Allah menyebarkan secara pelan-pelan masuk kepada budaya di wilayah itu dulu. Itulah cerdasnya Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Gak apa-apa bakar kemenyan kata beliau, tapi ganti niatnya. Wangi-wangian. Kalau kita tahlil, zikir, doa dengan wangi kan malaikat suka. Ya. Ataupun yang satu niatnya karena banyak nyamuk, ngusir nyamuk, asap kemenyan itu. Jadi diganti niatnya. Tidak lagi niatnya mengundang atau asap kemenyan ini sampai doanya sampai untuk menuju kepada Allah. Itu ya. Yang masalah kebetulan pada waktu bakar kemenyan itu ada jin yang juga ikut zikir, karena jin ini kan wa ma khalaqtal jinna wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jin juga beribadah. Karena mungkin pada waktu bakar kemenyan kita ngadakan tahlilan itu jin juga nongkrong, datang. Bukan karena diundang, karena mereka juga mungkin ingin ikut juga zikiran. Masalah. Bukan karena diundang, karena kita bakar kemenyan itu sengaja mengundang mereka. Kita kan selalu berdampingan dengan jin-jin muslim, jin kafir juga ada. Mungkin jin muslim itu ingin ikut juga karena wanginya ruangan kita bakar kemenyan itu, dan kita mengadakan tahlilan, jin juga kepingin ikut. Masalah buat lo. Ini asal kita bakar kemenyan dibilang dukun, ustadz kok bakar kemenyan. Kenapa? Kena doktrinan dari dulu. Ini doktrinan orang-orang yang picik pikirannya. Asal bakar kemenyan dibilang ngundang, pikirannya mistik gitu, ngundang makhluk halus. Makhluk halus itu nggak diundang pun tetap datang, nggak mesti pakai bakar kemenyan kok. Tiap hari kita dengan makhluk halus. Percaya tengok kanan kiri kita itu. Andai saja Allah membuka semua basiroh kita, mata batin kita, gak ada yang bisa tenang, kita nabrak selalu kehidupan, menabrak mereka itu. Depan ada mereka, kiri apalagi kiri selalu. Makhluk halus nih korin yang mirip mukanya dengan kita semua. Jin korin namanya, tiap hari dari kita lahir. Gak percaya juga dengan korin tuh, yang suka-suka membid'ahkan, bid'ah gitu, korin itu bid'ah. Sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Kalau enggak kalian belum nyampe apanya pengetahuannya, kalian bilang bid'ah. Tahlilan kalian bilang bid'ah. Tapi kalian ceramah pakai mic juga, pakai sound juga. Buang itu soundnya,
mic-nya, mikrofonnya kalau lagi ceramah. Rasulullah nggak, kalau ceramah dakwah nggak pakai mic, jual, nggak usah pakai mic. Bid'ah itu. Handphone jual handphone. Rasulullah nggak pakai handphone. Ganti pakai susu kaling aja, pakai tali. Nah, acara tahlilan yang ada di lingkungan kita ini, teman-teman, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, merupakan tradisi dan budaya masyarakat yang sangat kuat dan melekat sampai hari ini. Ya, budaya yang sangat melekat. Walaupun sampai detik ini sebagian ada yang mempersoalkan itu. Persoalkan, ribut gitu ya. Sebenarnya persoalannya itu nggak besar, ringan saja, sangat sederhana, dan nggak perlu sebenarnya kita besar-besarkan. Kalau mereka dan kita sama-sama tahu untuk menyadari persoalannya itu hanya sampai atau tidaknya doa dan sedekah kita itu, tahlil kita, zikir kita itu kepada si mayit. Ya semua kan tergantung niat. Itulah namanya terjadi khilafiyah. Khilafiyah ini nggak usah dibesar-besarkan kali. Yang tahlilan, yang tidak tahlilan jangan menuduh orang yang tahlilan, jangan menuduh kafir, bid'ah, dolalah, sesat, segala macam. Ya udah diam, tentrem gitu. Kalau nggak sepaham ya udah, jangan tuduh orang yang tuduh kafir membaca. Aduh, kalian aja yang punya pintu surga itu, kunci surga. Ya. Jadi itu ya dalil-dalilnya ya. Jangan ada lagi lah kita saling serang menyerang begini. Sebenarnya saya nggak menyerang, ini cuma menuduhkan masalah. Saya nggak menyerang siapapun. Ya, cuman karena semakin hari semakin bertambah tahun, semakin apa kok banyak muncul yang di media sosial itu yang ya bangkit lagi, muncul lagi tahlil, masalah tahlilan, padahal sudah sejak dulu sudah tenang kan, ini muncul lagi membahas tahlilan. Nanti kalau musim Rabiul Awal tentang Maulidan muncul lagi tuh nanti gitu, dibahas lagi sampai dicari-cari sekecil apapun kesalahan. Ya janganlah, udah cukup. Yang tahlilan, yang tidak tahlilan ya sudah, jangan menyalahkan, membidah-bidahkan orang yang tahlilan. Itu aja kuncinya. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, sama-sama bersahadat. Kecuali engkau yang menyalahkan orang tahlilan itu pura-pura Islam, beda cerita. Atau ingin menghancurkan Islam itu sendiri, kan pura-pura mengaji di dalam agama Islam, ingin menghancurkan agama Islam itu dari dalam, beda cerita. Ya, kalau memang murni kita sama-sama Islam, kita mengaku kitab kita adalah Al-Quran, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita Allah, udah cukup, damai. Yang tahlilan, toleran kepada orang yang tidak toleran, yang tidak tahlilan. Yang tidak tahlilan, toleransi dong. Jangan dibeda-bedakan, jangan terus mencari kesalahan. Yang maulidan kan cari kesalahannya, yang tahlilan kan cari kesalahannya, kan kafir-kafirkan. Tapi kan berani juga mencari kesalahan-kesalahan ulama-ulama, wali-wali Allah, orang-orang soleh, bahkan yang sudah mati, yang sudah wafat pun kan berani untuk menghardik mereka. Itu ancaman Rasulullah tadi, sudah saya bacakan. Hati-hati, udah cukup lah, jaga hati kalian. Bakal mati kita semua. Saya seringkali mengucapkan ini, kita semua pasti mati. Bertobatlah, minta ampun pada Allah sebelum terlambat. Gak ada gunanya kita menghardik, mencerca itu. Bukan itu ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah membawa rahmatan lil alamin. Mohon maaf,
zahir dan batin. Mohon maaf kalau ada bacaan kalimat, bacaan hadis atau ayat yang salah ataupun kurang panjang pendeknya, mohon maaf. Mohon kritiknya, bimbing, tegur saya, kritik untuk membangun supaya saya lebih baik lagi, lebih belajar lagi. Ya, damailah saudaraku semuanya. Tetap jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.